Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam, dan kita tak lupa sholawat terus kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir pada umatnya. Kali ini saya akan membahas mencetak anak dari usia dini untuk menjadikan anak yang soleh, solehah. Apalagi di zaman sekarang ini kondisi yang serba tidak seperti dulu lagi. Pola makan, pola bermain, pokoknya dalam lingkungan itu tidak seperti yang dulu lagi. Jadi ini sudah sangat-sangat yang modern. Jadi anak semua pasti sekarang itu memegang gadget ataupun tahu namanya bersosmed. Dari usia dini juga udah tahu, udah susah untuk dihindarinya oleh orang tua kita yang sekarang beda dengan orang tua yang kita dulu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mendampingi anak tersebut. Kalau emang kita berniat anak kita soleh, solehah, tidak istilahnya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Meskipun anak kita sekarang ikut dalam situasi seperti ini. Nah, di sini jadi peran orang tua itu sangat penting, terutama itu kedua belah pihak. Istri sama suaminya itu harus kolaborasinya harus pas ataupun klop satu sama lain, tidak ada yang saling mengandalkan ataupun yang diandalkan. Kerjasamanya harus bagus, komunikasi suami dan istri, komunikasi. Begitupun dengan anak, komunikasinya itu harus seimbang. Nah, tidak ada saling kalaupun ada kesalahan menyalahkan, ini salah ini, tidak seperti itu. Nah, ini jadi intinya saya juga di sini sharing sama kalian yang baru memulai kehidupan berumah tangga, ataupun yang sudah berumah tangga, mungkin yang sudah berpengalaman. Kita bisa sharing apa yang dirasakan. Kalau yang sudah berpengalaman pasti hal-hal yang kecil pun pasti bakalan kalau udah berumah tangga seperti ini tahu. Kalau yang baru berumah tangga mungkin bisa jadi masukan, ataupun nanti kalaupun kealami, nah pasti ada hal-hal yang semacam itu. Jadi intinya tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mendidik dan mencetak anak yang soleh ataupun soleh-solehah. Minimal dia tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif yang banyak sekarang ini, yang mengkhawatirkan, sangat-sangat mengkhawatirkan sekali, terutama untuk orang tua itu sendiri dan untuk lingkungan masyarakat yang bisa meresahkan. Itu sangat dikhawatirkan banyak orang. Nah, di sini jadi kita sebagai orang tua harus pintar-pintarnya memanage anak tersebut dari mulai dini. Jadi intinya saya sendiri
saling sharing di sini, tidak menggurui atau tidak memberikan semacam pituah, semacam kayak ceramah, bukan. Ini sekedar sharing, saling beri masukan. Kalaupun ada saya yang salah ataupun kata-katanya kurang berkenan, mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar, bisa. Kalau masukannya ya bagus, bisa dicerna, alhamdulillah bisa bermanfaat. Jadi langkah yang utama, pertama itu kita dari mulai menikah dulu. Intinya kita berpikiran mau menikah, mau punya keluarga, mau punya istri, mau punya suami. Jadi kita itu harus punya tujuan dulu. Tujuan mau berkeluarga. Nanti kalau istri mau punya suami, kalau suami mau punya istri, nah nanti kesananya nanti kita mempunyai anak, keturunan. Nah, apa yang langkah harus kita perbuat? Tujuan apa kita mau menikah? Mau mencetak generasi yang soleh. Nah, itu tujuan utama. Berarti kita apa yang harus dibicarakan ataupun dirembukan dengan pasangan kita. Nah, itu kita harus sinkron dari awal. Kita mau mencetak generasi yang soleh ataupun ya minimal tidak membuat keributan di onar gitu. Nah, jadi kita harus saling memberi masukan, istilahnya ada komunikasi keduanya. Nah, jadi langkah pertamanya itu kita mempunyai keluarga. Sudah mempunyai keluarga, nah barulah kita di situ komunikasi dengan istri, dengan suami yang baik. Dari mulai pertama itu mau istilahnya mau mencetak generasi, mempunyai keturunan. Dari mulai kita mau izin kepada Allah untuk membuat anaknya pun kita harus meminta pada Allah, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Sudah istrinya mengandung kita, nah dari situ juga dalam kandungan kita harus terus istilahnya kita beri masukan di dalam kandungan, dalam artian memberi masukan ayahnya atau ibunya kerjasama dua-duanya itu memberikan doa-doa ketika si janin berada di dalam kandungan. Ayahnya berikan terus sholawat doa tiap hari selepas sholat, pas mau tidur. Begitupun ibunya sendiri, karena ibunya yang membawa-bawanya sambil sholawat tiap hari diusapkan kepada janinnya itu yang ada di dalam perut. Insya Allah dari mulai dini itu, dari mulai tumbuh belum berbentuk itu sudah tersirami hal-hal yang positif. Jadi jangan kalau istilahnya mau soleh, mau solehah, tapi keseharian yang kita perbuat itu sangat tidak baik ataupun menyimpang. Nah, itu yang garis kecilnya. Contoh, kalaupun lagi mengandung itu dibiasakan, diperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dzikir, sholawat,
diusahakan untuk pegang HP itu jangan terlalu sering, karena itu anak dalam kandungan pun itu kontak batinnya cepat. Jadi untuk ibunya mungkin ya. Nah itu contoh yang hal-hal yang sederhana yang harus diperhatikan. Nah ini asupan gizi juga, asupan gizi itu sangat menunjang nanti untuk perkembangan janin tersebut. Nah ini dari mulai belum tumbuh sampai nanti 9 bulan itu makannya juga harus diperhatikan. Asupan gizi, nutrisi, dan asupan makan sumbernya terutama. Ini yang paling utama. Banyak yang istilahnya disepelekan. Sumbernya makanan yang diberikan sama anak, ini yang sering banyak disepelekan sama orang tua. Jadi harus benar-benar yang bersih dalam artian halalan thayyiban. Nah, untuk memberi asupan makanannya pun harus seperti itu. Kalaupun nanti misalkan termakan sedikit pun hasil dari yang tidak halal sama anak dimakan, itu akan menjadikan sifat anak itu sendiri, alhamdulillah, tidak baik. Nah, jadi jangan seperti itu. Nah, mungkin sahabat-sahabat di rumah, kawan-kawan di rumah mungkin sudah paham juga. Saya tidak jelaskan yang detail, dapatnya dari mana, uangnya atau hasil apa. Nah, saya tidak menjelaskan detail sampai ke akar-akarnya ya. Mungkin sahabat di rumah juga udah paham. Jadi kalau kita memberi keturunan, intinya jangan hasil dari yang kurang baik, harus dari yang benar-benar usaha sendiri, halal, thayyiban, halal, bersih dari apapun. Jadi buat sahabat-sahabat di rumah, ini juga nanti dalam prakteknya emang agak sulit, tidak semudah membalikan telapak tangan. Cuman ini sekedar kita sharing, masukan. Bila ada yang lupa, oh iya, nah, bisa diingatkan kembali untuk sahabat-sahabat di rumah yang mempunyai ataupun mempunyai planning berkeluarga, mempunyai keturunan, ingin anaknya di zaman sekarang ini tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Apalagi sekarang itu anak itu sekarang itu sulit untuk dijauhkan dari yang namanya gadget ya, dunia medsos, sulit. Tidak apa-apa kita bisa mengikuti, karena kehidupan untuk sekarang ini cuman kita bisa memonitor atau membatasi anak tersebut, gimana langkah-langkah harus kita awasi anak tersebut. Nah ini faktor utama yang tadi mencetak generasinya itu dari awal. Mungkin nanti kita walaupun yang udah lahir dari nol tadi, yang 9 bulan lahir, nah di situ tantangan yang harus dihadapi dalam mencetak anak. Kalaupun semacam buku tulisan masih putih, nah ini di sini gimana yang akan
menuliskan tintanya warna apa itu tergantung dari kedua orang tuanya. Disinilah peran orang tua itu sangat penting untuk membimbing anak dari usia dini. Jadi kita bisa arahkan anak tersebut untuk tidak terjerumus ataupun pergaulan yang negatif. Nah, jadi langkahnya itu emang langkahnya sangat mudah, cuman prakteknya itu susah. Meskipun susah, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyepelekan hal semacam ini. Jadi kita harus benar-benar ekstra untuk di zaman sekarang ini. Dari usia dini kita bisa masukkan ke dunia pendidikan yang bersifat agama. Nanti kita bisa di rumah bisa dibimbing juga sama orang tua. Nah, nanti untuk semacam permainan di rumah itu bisa kita atur. Untuk pegang HP, gadget itu kita bisa atur. Jadi kita harus saling antara si ayah dan si ibu itu kerjasamanya, komunikasinya. Terutama itu sang ayah ya, harus sangat respect sama anak. Biasanya anak perempuan tuh suka dekat sama ayah, dan biasanya ayah suka yang sangat disegani. Nah, jadi ayah harus respect dan komunikasinya harus bagus antara ibunya dan ayahnya. Itu banyak terjadi karena ayahnya sibuk kerja, ibunya pun sibuk kerja, akhirnya anaknya dititipkan sama orang lain. Nah, di situ kebanyakan yang komunikasinya kurang. Nah, ini meskipun ayahnya kerja, ibunya kerja, tapi komunikasinya terus, anak itu tidak lepas dari komunikasi dan perhatian. Insya Allah anak juga akan menilai orang tuanya. Jadi anak pun melihat figur sebagai sosok orang tua, gimana orang tua respect sama istrinya, ibunya, ataupun respect sama anaknya sendiri. Jadi anaknya juga menjadikan figur baik tersebut, menjadikan dia terbentuk sosok manusia yang bisa bertanggung jawab, berbakti sama orang tua. Kalaupun mau melakukan hal-hal yang negatif, dia pasti berpikir panjang. Saya nggak mau menyakiti orang tua ataupun membuat orang tua malu. Nah, itu bisa kalau komunikasi itu terjalin, komunikasi anak, ibunya dan ayahnya. Nah, ini mungkin masukan ini secara garis kecil aja. Mungkin yang lainnya juga masih banyak kalau diungkap, hal-hal yang kecil sampai banyak lah. Nah, ini mungkin bisa dijadikan masukan yang singkat ini. Pasti yang sudah keluarga, sudah punya anak, apalagi anaknya banyak, pasti pengalamannya itu pasti
kerasa, oh ternyata anak A dengan anak B, anak C, anak D itu beda-beda sifat. Kita harus tahu cara menanganinya. Nah, itu juga sebagai PR ya, kerjaan rumah orang tua, kedua orang tua yang harus sangat diperhatikan. Karena meskipun satu darah, pasti itu perbedaannya ada perbedaan. Tapi di antara ini anak punya anak 5 ataupun 10, pasti sifat ibu dan sifat bapak ada melekat pada anak tersebut semua. Nah, jadi hati-hati pola ayah, kalaupun ada masalah, ayah dan ibu kalaupun ada masalah tidak kurang baik komunikasinya, istilahnya ada masalah percekcokan, itu jangan diusahakan, itu jangan di depan anak kita, karena itu menjadikan pola pikir anak kita itu berpikirnya nanti terganggu. Nah, itu mungkin masukan yang mencetak anak yang sangat garis kecilnya aja seperti itu. Karena banyak lagi kalau dikupas tentang mencetak anak itu banyak, karena luas lah. Mungkin mudah-mudahan ini yang bermanfaat bagi semua teman-teman. Kita sharing aja di sini, tujuannya sharing. Mungkin sampai di sini dulu kali ini pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.